날 잡고 여수 가자. 그럼 Hai, kembali lagi di channel kesayangan kalian yakni Kita Ceritain, yang tentunya punya alur film-film keren untuk disajikan. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal bahas soal film survival yang bernama Unforgettable. Film tahun 2016 ini mungkin udah gak asing buat kalian penggemar film Korea. Tapi, kalau belum sempat nonton, cerita di film ini dijamin bakal membuat kalian sedih karena bercerita tentang persahabatan yang tidak lekang dimakan waktu. Film ini diawali dengan seorang penyiar radio mendapat sebuah surat yang berisi pengalaman cinta seseorang. Selain surat dan buku diari untuk dibaca, penyiar radio tersebut juga memutarkan lagu yang direquest oleh penulis surat, yakni Dust in the Wind, kepunyaan band Kansas. Saat lagu itu diputar, kita kembali ke tahun 1991. Di sini kita diperkenalkan dengan karakter-karakter utama di film Unforgettable, yakni Beom-sil, Gilja, dan Gaeduk yang semuanya lagi naik perahu. Cuma karena terlalu senang ingin bertemu temannya, yakni Soo-ok, mereka bertiga langsung lompat dari perahu dan berenang. Sementara itu, karena si penyiar radio kepo, dibilang kepada teman kerjanya untuk mencari penulis surat yang dia sedang baca. Perlu kalian tahu, Soo-ok ini punya penyakit yang membuat dia tidak bisa berjalan lancar. Makanya sehari-hari dia harus digendong sama orang lain. Nah, si Bum-sil yang lagi gendong Soo-ok ini tiba-tiba cemberut setelah Gilja bercerita soal Sandol, yakni cowok idaman di sekolahnya Soo-ok. Kayaknya dia cemburu deh. Ngomong-ngomong soal Soo-ok, ternyata gadis ini punya cita-cita sebagai penyiar radio. Karena ia terlihat lagi latihan sebagai penyiar radio pas sedang dengerin lagu sambil belajar. Dan di luar kamarnya ternyata ada si Bum-sil yang nguping. Lalu kita lanjut ke hari selanjutnya. Keempat tokoh utama kita sedang menangkap ayam untuk dijadikan makanan. Ketika ayam di tangan Bum-sil lompat, Soo-ok langsung refleks memotong kepala ayam tersebut menggunakan skop. Akhirnya mereka berempat masak-masak di tepi pantai. Sembari Gilja sama Gaeduk lagi asik masak sop, Beom-sil sama Soo-ok duduk berdua sambil berbicara soal film. Lagi seru-serunya mereka berbicara, Gilja langsung menawari paha ayam kepada teman perempuannya. Lagi asik-asiknya piknik, Sandol datang untuk menyapa. Gaeduk kaget melihat kaki Sandol yang sedang terkilir. Sedangkan Soo-ok merasa cemas. Sandol bilang kalau dia tidak kesakitan dan malah langsung join piknik. Film pun loncat ke hari lainnya, di mana Bum-sil dan kawan-kawan sedang menyaksikan acara syukurannya kakaknya Yong-soo, yakni kakak Gaeduk. Selain soal pernikahan, mereka juga lagi bicara soal Pulau Gaedo yang konon bisa mengabulkan permintaan. Malam harinya, mereka melanjutkan pesta, namun Gilja dan Gaeduk memanfaatkan momen tersebut untuk mencuri kunci perahunya kakaknya Gaeduk. Tidak lama setelahnya, Soo-ok menaiki perahu kecil untuk pergi ke pulau tetangga, sedangkan Beom-sil cuma bisa melihat dari daratan. Di pulau tersebut, Soo-ok bertemu dengan pria bernama Yong-il yang merupakan seorang dokter. Sepulangnya dari pulau itu, ternyata Bum-sil sedang sabar menunggu di depan rumah Soo-ok. Bum-sil sempat curiga karena Soo-ok berdandan seolah habis ketemu seseorang. Namun dia langsung menyampingkan egonya dan menggendong Soo-ok ke teman-temannya. Setibanya di perahu, Bum-sil dan Soo-ok sudah menemukan ketiga temannya yang lagi siap-siap pergi ke Pulau Gaedo. Ternyata ini adalah rencana Beom-sil dan dia meminta Gaeduk untuk mengendarai perahu tersebut. Mereka pun sampai di Pulau Gaedo saat matahari sudah terbit. Pemandangannya boleh saja cantik, tapi Beom-sil lebih terpukau sama wajahnya Soo-ok. Di dekat mercusuar, kelima remaja itu berdoa dalam hati dan berandai tentang nasib mereka ke depannya.
Di saat Gaeduk dan kawan-kawan lagi asik-asiknya pelesiran, orang tua Gaeduk sama Yongsu udah menunggu di dermaga untuk menggeplak kepala mereka. Tentu saja Yongsu yang orang militer langsung menggeplak Gaeduk dan menyuruh dia sama teman-temannya buat push up kecuali Suok. Dia tetap dihukum dengan disuruh menaik turunkan tangan berulang kali. Melihat teman-temannya dipukuli oleh Yongsu, Suok langsung mengajukan diri untuk dihukum bahkan sampai ditelanjangi. Yongsu tentu tidak ingin menuruti kemauan Suok, namun dia tetap memaksa sampai pingsan. Beomsil dan kawan-kawannya langsung menggendong Suok ke rumah sakit. Namun seperti yang diduga, itu hanya akal-akalannya Suok supaya mereka bebas dari hukuman. Lagi-lagi Suok bertemu dengan Yong-il untuk memberi kaset pita kepadanya. Awalnya biasa saja, cuma lama-lama jadi mesra. Belum saja mereka lanjut, Beomsil masuk bersama pria tua ke klinik sambil membawa bawang putih. Suok lalu kaget ketika tahu Yong-il harus ke Seoul tidak lama lagi. Suok langsung jadi lemas namun berbohong kalau cuma gara-gara kepanasan. Demi membahagiakan Suok, Beomsil pun mengajak teman-temannya untuk mengantar Suok ke acara pencarian bakat. Mereka tidak peduli jaraknya jauh, yang penting mereka berlima bisa bahagia bareng dan dapat juara pertama. Beomsil mulai curiga sama gelagat Suok yang suka pergi ke klinik, karena dia tahu gebetannya itu mau bertemu dengan Yong-il. Sebagai hasilnya dia malah sok-sokan pergi ke klinik meski tidak ada keperluan. Yong-il memberikan kabar baik kalau kaki Suok bisa dioperasi segera dan mereka pun pulang dengan bahagia. Namun secara tidak sengaja, Beomsil menguping pembicaraan Yong-il lewat telepon yang bilang kalau Suok tidak bisa sembuh lagi. Beomsil pun pergi ke klinik bersama teman-temannya untuk melabrak Yong-il yang berbohong kepada Suok. Namun Suok justru menyuruh teman laki-lakinya itu untuk tenang. Tidak hanya meninggalkan klinik, Beomsil juga meninggalkan ketiga temannya yang tentu membuat mereka jadi bingung. Karena tiap hari ke klinik, Gilja menuduh kalau Suok adalah gadis genit. Hal itu didengar oleh Suok yang tentu saja membuat persahabatan mereka jadi renggang. Penyiar radio yang dari tadi membaca cerita mereka pun jadi ikut emosional. Suok pun akhirnya menjelaskan maksud dan tujuannya sering menemui dokter Yong-il, yakni karena Yong-il ingin membiayai operasinya Suok. Namun seperti yang kita tahu, Yong-il sendiri bilang kalau tidak mungkin untuk operasi. Setelah Beomsil memberitahu apa yang ia dengar ke Suok, gadis itu langsung murka dan pergi ke klinik dengan cara berenang. Yong-il menjelaskan dengan detail soal keadaan kakinya dan dia bilang operasi baru bisa dilakukan kalau ayahnya Suok setuju. Karena sangat ingin untuk berjalan, ia mau berenang kembali ke rumah. Namun hal itu dicegah oleh Beomsil dan mereka naik perahu bareng. Di tengah hujan, Beomsil mengungkapkan keinginannya untuk melindungi Suok sambil menciumnya meski hanya lewat payung. Setibanya di rumah, Suok meminta izin operasi kepada ayahnya, namun ayahnya menolak. Dia justru bilang kalau Suok harus menerima kondisi dia yang ada. Pernyataan ayahnya membuat Suok depresi. Di keesokan harinya, Beomsil dan penduduk kota lainnya menemukan kalau dia sudah menenggelamkan diri. Di tengah-tengah masa berduka, Yong-il datang untuk memberikan sertifikat kematian kepada ayah Suok. Hal ini tidak diterima dengan baik oleh Gaeduk yang marah besar dan menyalahkan Yong-il atas kematian Suok. Meski mereka berempat kelihatannya kompak, namun sebenarnya mereka tidak baik-baik saja. Gilja masih tetap memiliki perkataan yang pedas, hanya saja kali ini Gaeduk. Pria kribo ini langsung marah balik dan bilang kalau Gilja lah yang membuat Suok bunuh diri. Mereka berdua lalu jambak-jambakan sampai akhirnya Gilja benar-benar merasa bersalah. Setelah Gilja dan Gaeduk tenang, upacara pemakaman Suok pun dilaksanakan. Seluruh penduduk kota mengiringi kepergian Suok sehingga ayah Suok pun hanya sendirian karena istrinya juga tidak ada.
Kematian Suok membuat teman-temannya sangat sedih, tidak terkecuali Bumsil. Dia bahkan masih sering mampir di jendela kamar Suok. Siapa yang sangka penyiar radio tadi ternyata adalah Bumsil. Dan tidak lama setelahnya, salah satu pendengar radio tersebut rela datang ke stasiun untuk memberikan kaset Suok. Ternyata selama ini Sandol masih menyimpan kaset tersebut yang sempat diberikan oleh ayah Suok kepadanya. Bumsil dewasa pun memutar kaset itu di siarannya. Air mata Bumsil pecah ketika mendengar suara Suok lewat kaset tersebut. Gilja dan Gaeduk juga kebetulan lagi mendengarkan siaran yang sama dan mereka juga nangis sejadi-jadinya. Siaran radio itu membuat mereka jadi reunian setelah lama tidak berjumpa. Sifat mereka masih sama, apalagi Gilja yang ternyata sudah menikah sama kakaknya Gaeduk, yakni Yongsu. Seperti waktu remaja, mereka menaiki perahu untuk berziarah ke kuburan Suok. Film pun berakhir dengan Bumsil yang masih merasakan keberadaan Suok di mercusuar tempat mereka meminta harapan dulu. Gimana filmnya guys menurut kalian? Awalnya memang memiliki cerita yang romantis, namun ternyata Unforgettable ini berkisah tentang persahabatan yang sangat sejati. Kira-kira film apa lagi nih yang bisa kita ceritain? Langsung komen di bawah aja ya. Terima kasih udah menonton sampai sejauh ini dan jangan lupa buat pencet tombol loncengnya supaya terus terupdate sama video-video kita ceritain berikutnya.